Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, salam sejahtera. Kali ini saya ingin mendemokan bagaimana kita menggunakan platform atau aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini adalah merupakan aplikasi learning management system yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring. Google Classroom ini termasuk learning management system yang sederhana, yang mudah dipakai, dan yang paling menarik adalah gratisan. Nah, saya akan mendemokan bagaimana menggunakan Google Classroom untuk mengembangkan mata kuliah kita dan menggunakannya dalam pembelajaran. Tentu saja di dalam demo ini saya menggunakan mata kuliah yang ada di departemen saya, itu. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SD, SMP, SMA bisa juga menggunakannya untuk mengembangkan mata pelajarannya berdasarkan RPP yang telah disusun. Nah, kalau kami di perguruan tinggi mengembangkannya berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka dulu akun email kita, ya, akun email Google tentu, Google Mail. Ya, setelah kita buka, kemudian kita pilih bagian dari Classroom ini, ya, ini Google Classroom yang ada lambangnya kotak, lambang orang ini kita klik. Di akun saya ini sudah ada beberapa mata kuliah, yang beberapa saat yang lalu sudah saya gunakan. Saya ingin memulai dengan mengembangkan mata kuliah baru. Ya, jadi laman depan dari Google Classroom adalah seperti ini, ya, seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat, yaitu tentang kelas, ya, mata kuliah kita ini, kemudian kalender, kemudian to do apa yang harus dilakukan, kemudian mata kuliah yang sudah kita buat. Ya. Kemudian di bagian di sini ada tanda plus ini adalah kalau kita klik begitu ada dua pilihan, yaitu join class. Artinya kita akan bergabung ke kelas yang sudah dibuat atau membuat kelas baru. Nah, join kelas ini biasanya mahasiswa, ya, mahasiswa bergabung ke kelas mata kuliah yang sudah dibuat oleh dosennya, atau murid yang sudah harus bergabung dengan mata pelajarannya yang sudah dibuat oleh gurunya. Nah, sekarang kita mulai dengan create class, ya, membuat kelas baru. Ya, oke, kita harus menyepakati dulu apa yang menjadi ketentuan dari Google Classroom. Kemudian kita tulis mata kuliah apa yang akan kita buat. Ya, kebetulan saya akan memilih mata kuliah yang sudah siap. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah mekanika fluida di departemen saya, teknik fisika. Bobot SKS-nya 3 SKS itu. Kemudian di dalam RPS ini ada beberapa bagian, yaitu jawaban pembelajaran lulusan, deskripsi mata kuliah, pokok bahasan yang harus dipelajari mahasiswa, referensi, ya, kemudian media yang digunakan apa, ya, tim teachingnya siapa saja, lalu kegiatan belajar minggu per minggunya berdasarkan subjawaban pembelajaran mata kuliah. Nah, seperti itu. RPS inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan mata kuliah kita di Google Classroom, ya. Baik, kita mulai dengan nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah mekanika fluida, itu mekanika fluida nama mata kuliahnya. Kita tuliskan di sini. Nah, kebetulan mata kuliah saya mekanika fluida di kelas C. Nah, kelas C, karena memang ada 3 kelas A, B, C, D. Ya, atau kelas C-nya saya tulis di sini, section C ini. Nah, kelas C. Kemudian subjeknya ini adalah mata kuliah wajib, ya, wajib tempuh program studi. Kemudian mata kuliah ini onsetnya, tatap mukanya berada di kelas C125, ya, ruang C125.
Kemudian kalau sudah oke, kita create. Ya, kita create seperti ini. Ya, kita tunggu saat memang kecepatannya tergantung pada bandwidth yang tersedia. Kalau bandwidthnya kencang, ya hasilnya kencang juga begitu. Nah, ini hasilnya, ya hasil kita lihat ini. Jadi mekanika fluida kelas C dan seterusnya ini kelas code. Nah, ini perlu yang kita perhatikan, ini adalah kelas code. Ya, kelas code yang otomatis diberikan oleh manajemen via manajemen Google Classroom, yaitu di sini tertulis W2IK3CX. Nah, kelas code ini yang diberikan pada mahasiswa, ya supaya nanti pada saat dia harus bergabung di kelas ini, dia bisa memasukkan kelas code ini sehingga dia akan secara otomatis masuk di kelas ini. Ya. Nah, di dalam Google Classroom ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ribbon. Ribbon stream ini adalah apa saja, aktivitas apa saja yang sudah kita buat akan tercantum di laman ini. Ya. Sedangkan classwork ini adalah terkait dengan beberapa pilihan yang akan kita kembangkan. Yang pertama adalah kita membuat topik. Topik itu adalah tema setiap minggu apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Ya, sebagai contoh ini, nah ini topiknya apa gitu ya. Kita lihat di RPS-nya topiknya apa ini. Nah, RPS-nya minggu pertama topiknya tentang pengantar mekanika fluida ini. Nah, ini. Waktunya minggu pertama. Ini topiknya. Jadi kita masuk ke sini minggu ke-1. Topiknya adalah ini. Nah, ini topiknya minggu ke-1. Nah, ini jadi tertulis di sini. Minggu pertama topiknya adalah mekanika fluida, ya. Berikutnya adalah kita akan memberikan materi apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Ya. Materinya apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Kita tulis di sini judul materi apa? Coba kita lihat ini. Ya, sama dengan judulnya tadi. Pengantar mekanika fluida. Ya. Pengantar mekanika fluida. Ada tambahnya enggak ini? Ada tambahnya enggak? Pengantar mekanika fluida. Ya. Sedangkan kemampuan yang diperoleh oleh mahasiswa yaitu SIP JPMK-nya ini bisa kita kopikan di sini. Kita letakkan di situ. Ya, di sini tadi di deskripsi. Ini JPMK-nya ini. Jadi mahasiswa tahu kalau materi yang judulnya pengantar mekanika fluida ini nanti akhirnya dia akan mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan contoh masalah-masalah di mekanika fluida. Ya, ini satu. Sedangkan materinya apa saja yang harus dia pelajari, itu bisa dituliskan di sini, misalnya di bawahnya. Ya, misalnya materinya apa saja yang dia harus pelajari, bisa diambilkan dari sini, ya, dari materi pembelajaran ini. Ya, ini kita bisa kopikan langsung. Kemudian kita letakkan di situ tadi, di bagian description itu tadi. Nah, ini materi yang dipelajari. Ya. Jadi, ini adalah materi yang dipelajari. Atau kita tulis gini. Materi yang dipelajari pengantar mekanika fluida merupakan perincian dan subbidang dalam continuous mekanika dan konsep mekanika fluida. Itu ya kira-kira. Jika ada file yang ingin disubmit, bisa saja ditambahkan di sini. Jadi misalnya file PowerPoint atau file PDF yang ingin ditambahkan yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa. Misalnya ini saya akan tambahkan
saya akan carikan dari folder saya. Nah, bisa juga tadi ada pilihan ya. Bisa juga pilihannya adalah link dari website ya, atau link dari YouTube kalau dalam bentuk video ya, nanti bisa ditambahkan itu. Jadi nanti kita bisa nambahkan materi-materi dalam bentuk video yang kita ambil dari YouTube ya. Kemudian coba yang saat ini kita ambil adalah filenya. File yang kita pilih dari folder kita. Nah, ini folder kita. Coba kita cari folder kita di mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah Mekanika Fluida. Sebentar. Masih. Nah, ini mata kuliah Mekanika Fluida. Jadi misalnya ini fluida statis ini ya, fluida statis. Sebentar, ini fluida statis. Kita ambil atau ini, ini introduction Mekanika Fluida ini yang dalam bentuk PDF misalnya. Dalam bentuk PowerPoint juga bisa, tapi saya ingin meletakkan dalam bentuk PDF. Nah, ini. Oke, kita upload ya. Kita upload seperti itu. Ya. Oke. Maka sekarang sudah selesai apa yang sudah kita buat untuk kegiatan belajar minggu pertama ini, yaitu kalau sudah selesai kita pause ini. Nah, ini kita pause. Ya. Maka inilah yang terjadi, yaitu minggu pertama temanya pengantar mekanika fluida, sedangkan materinya adalah tentang pengantar mekanika fluida, tapi letaknya di atas. Maka perlu kita geser ke bawah ini. Nah, perlu kita geser ke bawah gini. Ya, jadi kalau kita klik di sini, nah di sini ada CP-nya mahasiswa. Ya, jadi minggu pertama temanya tentang mekanika fluida. Kemudian capaian pembelajaran mahasiswanya adalah ini, mampu menjelaskan konsep dasar dan contoh masalah-masalah mekanika fluida, sedangkan materi yang dipelajari ini, ya. Sedangkan modulnya ada di bawah ini, ya. Mahasiswa tinggal klik saja nanti. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jika nanti di dalam minggu ini ada assignment, ada tugas mahasiswa. Nah, ini, ya misalnya tugas apa? Menyelesaikan soal, misalnya. Tugasnya adalah menyelesaikan soal prinsip mekanika fluida. Ya. Lalu di instruction-nya ini kita tulis apa yang disebut dengan rencana atau panduan menyelesaikan tugas, ya, atau sering disebut dengan rencana penyelesaian tugas, ya, rencana penyelesaian tugas atau panduan penyelesaian tugas. Nah, ini ditulis apa saja langkah-langkahnya. Pertama, pilihlah soal yang ada dalam buku ajar yang dirujuk pada bab 1 misalnya. Kemudian yang kedua, selesaikan soal tersebut dengan sistematika, ya. Pertama, sistematika adalah soal, ya. Kemudian yang digunakan asumsi, ya. Kemudian skema fluida, kemudian uraian jawaban, hasil, dan
hasil. Ya. Ketiga, tulislah jawaban Anda dalam format Word, ya, Word, ya, dan seterusnya nanti seperti apa. Kemudian penting juga file tugas Anda berilah nama dengan sistematika seperti berikut. Ya. Tugas 1, kemudian disusul NRP, nomor mahasiswa, dan nama mahasiswa. Ini penting karena nanti supaya mahasiswa bisa teratur membuat nama. Lalu dikumpulkan, lalu disubmit dalam ini paling lambat 2 hari dari sekarang. Bisa menunjuk jam berapa, gitu, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian perlu dikasih bobot penilaian, ya. Tugas ini dengan bobot penilaian 1%, gitu ya. Lalu bisa juga tugas ini dalam bentuk file, ya, diambilkan dari file gitu. Kalau misalnya soal itu bisa di capture, dituliskan dilinkkan ke file ini. Ya, bentuknya bisa macam-macam ini soalnya. Ya, bisa dalam bentuk file, bisa dalam bentuk link, bisa juga dalam bentuk YouTube. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian assignment kita save, gitu. Kita save. Nah, dia berada di sini menyelesaikan soal tugas. Oh ya, mungkin supaya nanti agak rapi, ini dikasih tugas 1. Tugas 1 gini, ya. Nah, ini supaya kelihatan ini. Jadi tugas 1 berada di atas ini, ya. Oleh karena itu perlu kita tarik ke bawah, ya. Kita tarik seperti tadi juga, ya. Jadi kita letakkan. Jadi ini perlu kemudian ya, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ini mestinya bisa digeser ke bawah ini, ya, nanti kita akan letakkan di bawah sini, ya, tugasnya ini, ya. Atau ini yang kita letakkan di atasnya gini, ya. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga nanti dalam bentuk quiz assignment ini. Quiz assignment ini ya bisa kita manfaatkan Google Form, ya, ini bisa juga begitu. Ya, jadi misalnya soal multiple choice dan sebagainya. Ya, yang berikutnya lagi ada juga dalam bentuk tanya jawab ini dan seterusnya. Demikian, saya ingin menunjukkan yang sudah jadi saja, ya, yang sudah jadi. Ini punya saya ini yang sudah jadi. Mata kuliah metodologi penelitian ini lengkap ini, kemarin sudah jalan, begitu. Ya, sudah jalan, dan semester ini juga jalan lagi. Tugas-tugas itu saya akan tunjukkan bagaimana mahasiswa merespon tugas yang telah dibuat. Ini misalnya sebagai contoh, ini tugasnya. Ya, tugas menyusun proposal penelitian tugas akhir. Nih. Yang mengembalikan tugas ini ada 34, yang enggak ada 4 orang. Nah, ini panduan tugasnya, RTM rencana tugas mahasiswa atau tadi panduan tugas mahasiswa. Ya. Kemudian kalau melihat assignment-nya, ya, yang mengumpulkan itu bisa dilihat di sini. Nah, ini. Jadi misalnya Ahmad ini adalah mahasiswa yang mengumpulkan, sudah saya nilai ini. Jadi pada saat saya ingin memeriksa punyanya Ahmad Roma Fika ini, saya tinggal klik saja ini.
Saya klik, kemudian saya baca, ya saya telaah, kemudian saya memberikan penilaian di sini. Ya, nilainya 86. Ini 86 dari skala 100. Kemudian saya kasih umpan balik, ya. Sudah bagus proposalnya sesuai dengan format proposal, namun gambar-gambar yang diambil dari sumber lain belum diberikan citasinya. Si Ahmad membalas, "Baik Pak, terima kasih atas komentarnya, akan saya perbaiki." Ya, inilah contoh bagaimana mudahnya kita melakukan penilaian dengan menggunakan Google Classroom ini. Ya, seperti itu. Dan seterusnya nanti satu-satu begitu, ya satu-satu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi setiap tugas upayakan selalu ada instruksinya, ya instruksi bagaimana pengerjaannya, ya itu. Kemudian pupil ini adalah mahasiswa yang sudah submit ini, jadi peserta mata kuliah ini. Dan yang enak lagi adalah ada grade-nya ini. Jadi tugas-tugas yang sudah dinilai itu nanti akan keluar ada berapa tugas ini. Misalnya ini ada tugas sampai 9 ini. Mestinya di sebelah sana ada ini. Ya, sudah dinilai, nanti tinggal kita pindah saja ke Excel. Ya, demikian mudahnya kita menggunakan Google Classroom ini. Ya, semoga Anda nanti bisa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan aplikasi Learning Management System Google Classroom yang gratis ini untuk pembelajaran daring. Ya, selama kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ya. Dan ini bisa juga dijalankan pada aplikasi smartphone, ya. Ya, nanti kita akan tunjukkan bagaimana Google Classroom ini berjalan di aplikasi smartphone. Jelaskan bagaimana mengembangkan mata kuliah kita dengan menggunakan Google Classroom di desktop atau di laptop. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan hasil pengembangan itu di smartphone kita. Nah, sesungguhnya mata kuliah kita bisa kita kembangkan di smartphone kita ini dengan menggunakan Google Classroom. Namun kesulitannya adalah apabila materi-materi itu tidak ada di smartphone kita. Oleh karena itu, kalau kita mau mengembangkan mata kuliah kita di smartphone kita, maka materi-materi kuliah kita atau file-file materi kuliah kita harus kita pindahkan ke smartphone kita terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat apa hasil dari pengembangan tadi, yaitu di mata kuliah mekanika fluida ini, ya, yang sudah dikembangkan. Kemudian sama seperti tadi ada stream, ada clockwork dan classwork dan people. Classwork-nya juga sama, ya. Dari pengembangan tadi ada kegiatan belajar pertama, kemudian ada capaian pembelajaran, materi kuliah juga bisa kita lihat di situ. Kemudian tadi saya juga menunjukkan mata kuliah metodologi penelitian yang sudah lengkap dan sudah berjalan di semester yang lalu ini, ya. Tadi saya tunjukkan bahwasanya saya melakukan penilaian langsung di smartphone saya ini, dan setiap tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa bisa kita nilai dan kita berikan komentar atas hasilnya, ya. Demikian betapa mudahnya kita menggunakan Learning Management System Google Classroom yang gratisan ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk panjenengan semua, ya. Bisa digunakan saat ini juga untuk mendukung pembelajaran daring bagi mahasiswa dan siswa-siswa kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alarin, leu patu dah mulu jajaran rilaimu.